Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, Islam Pencerahan. Sobat-sobat, berbagai upaya, berbagai cara mengungkapkan, mengemukakan dalil, argumentasi, bahkan dalih untuk melegalkan amalan bid'ah tahlilan, semuanya menjadi mentah dan mentok. Tetapi mereka, para pendukung, penyebar, dan pelakunya amalan bid'ah ini selalu ngeyel. Ya, mungkin karena hati mereka sudah tertutup, karena ya sudah mengidap amalan TBC yang akut, sehingga kebenaran apapun yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka tolak. Mereka memahami surat An-Nisa ayat 59 hanya sampai kepada ulil amri, tidak sampai kepada Allah dan Rasulnya. Mereka hanya sampai kepada ulama mereka. Ya, perlu digarisbawahi, mereka hanya sampai ya referensinya kepada ulama mereka. Nah, disinilah masalahnya. Mereka selalu mengatakan, ya, kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa ulama. Perkataan itu memang benar. Akan tetapi perkataan ulama, penjelasan ulama, pemahaman ulama harus diukur benar tidaknya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan mentok hanya kepada ulama. Nah, bagaimanapun ulama itu manusia, dia bisa salah. Nabi juga manusia, akan tetapi Nabi selalu diawasi oleh Allah. Sehingga ketika Nabi berbuat salah, hilaf, Allah langsung menegurnya. Dan itu sudah terbukti di Al-Quran. Dalil mereka, alasan mereka, argumentasi mereka mentah dan mentok, sobat-sobat. Dan sekarang mereka sepertinya semakin bingung. Ya. Dan sepertinya juga mendekati putus asa. Ya, karena itu tadi. Dalil mereka, argumentasi mereka, alasan mereka selalu mentah dan mentok. Apalagi kalau saya sampaikan ya hal yang berikut ini, tambah mereka bingung, tambah mereka ya putus asa. Bagaimana untuk ya supaya amalan bid'ah mereka ya tidak bid'ah, kalaupun bid'ah hasanah. Ini yang mereka inginkan. Nah, sobat-sobat, ini ada satu argumentasi yang disampaikan oleh seorang ustadz yang bernama Puli. Ya, gayanya memang lemah lembut, sobat-sobat.
Tetapi jelas sekali di mana posisi dia. Jelas sekali dia juga termasuk ya orang yang ingin melegalkan amalan tahlilan ya menjadi tidak bid'ah. Kalaupun bid'ah hasanah. Nah, kita dengar dulu bagaimana argumentasinya, sobat-sobat. Ada dua cerita yang bisa menjelaskan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istilah bid'ah. Cerita yang pertama, Rasulullah pernah mengimami sahabatnya dan salah satu sahabat itu namanya Rifa'ah, teman-teman. Kemudian Rifa'ah itu bersin dan mengatakan, "Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah." Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan itu tadi? Karena apa yang Rasulullah ajarkan setelah kita bersin cukup mengatakan Alhamdulillah. Tapi Rifa'ah mengatakan ucapan yang lebih panjang. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan itu? Rifa'ah menjawab, saya. Dia tidak takut menjawab saya karena dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak salah, teman-teman. Ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada dia, "Walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaruha bid'an wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebanyak 30-an malaikat telah berebut untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mengangkat ucapan ini ke langit. Saking bagusnya ucapannya, malaikat berebut siapa yang bakal mengangkat ucapan ini ke langit. Berarti ucapannya baik dan ucapannya diterima, pahalanya diterima, teman-teman, dan tidak dicap bid'ah oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ucapan ini bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Mungkin ada yang akan bertanya, tetapi Ustaz, Rasulullah telah mengikrar ucapan ini. Rasulullah telah menyetujui ucapan ini. Maka memang ucapan ini sudah bagian dari agama kita kalau Rasulullah sudah menyetujuinya. Jawaban saya, apakah malaikat berebut mengangkat ucapan ini ke langit sebelum Rasulullah menyetujuinya atau setelah Rasulullah menyetujuinya? Dari cerita, dari hadis sahih yang ada, sebelum Rasulullah menyetujuinya, malaikat sudah berebut mengangkat amalannya atau ucapannya ke langit. Cerita yang kedua, teman-teman, Rasulullah pernah duduk di tempatnya, kemudian kedatangan Bilal. Kemudian Rasulullah katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang kamu lakukan? Apa amalanmu? Sesungguhnya saya sudah mendengar suara gerakan kedua sandalmu di surga." Jadi Bilal menjawab dengan sederhana, setiap kali saya hadas, setiap kali saya buang air kecil atau air besar, saya berwudu. Dan setelah saya berwudu, saya salat 2 rakaat. Waktu itu, ini Rasulullah belum ajarkan hal tersebut. Rasulullah tidak mengajarkan para sahabat untuk setiap kali hadas, langsung wudu. Dan setiap kali wudu, langsung salat 2 rakaat. Atau salat, kata Bilal, bisa lebih banyak dari 2 rakaat saja, tergantung waktunya. Tetapi karena amalannya baik, Rasulullah telah mendengar suara sandal, suara gerakan sandal Bilal di surga, teman-teman. Walaupun Rasulullah tidak mengajarkan Bilal amalan tersebut. Mungkin ada yang akan bilang, tetapi Ustaz, Rasulullah sudah mengikrarkan, sudah menyetujui amalan ini. Jadi memang amalan ini sudah menjadi bagian dari agama kita. Jawaban saya, apakah Rasulullah menyetujui amalan Bilal sebelum atau setelah Rasulullah mendengarkan suara gerakan sandal Bilal di surga? Sebelum, teman-teman. Berarti amalannya diterima sebelum Rasulullah menyetujuinya. Karena, teman-teman, apa yang dilakukan Bilal dan apa yang dilakukan Rifa'ah itu adalah bid'ah baik, bid'ah hasanah. Bid'ah dalam arti sesuatu yang baru, ya. Dan karena memang, teman-teman, ada yang namanya bid'ah hasanah. Ya, itulah sobat-sobat argumentasi beliau, ya. Apakah amalan yang dilakukan oleh sahabat yang tidak diajarkan Nabi, jadi disetujui Nabi sebelum atau sesudah amalan tersebut diterima? Ya, dalam hal ini tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban saya,
ya itu masih dibenarkan. Karena apa? Karena ketika itu Allah belum menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan Islam ini sudah sempurna. Nah, jadi ya, setelah surat ini diturunkan dan setelah itu juga Nabi diwafatkan, artinya agama ini selesai, tuntas, sempurna. Tidak ada penambahan lagi. Dan kita tahu amalan bid'ah tahlilan ini ya berlangsung jauh setelah Nabi Muhammad wafat, setelah tabi'in wafat, setelah tabi'in wafat, dan bahkan imam mazhab yang 4 wafat, baru muncul amalan ini. Dan sejarah menginformasikan ini dilakukan pertama kali oleh Wali Songo. Hal ini sudah ditentang oleh Sunan Ampel karena dikhawatiri akan menjadi bid'ah, dan omongan Sunan Ampel terbukti hingga hari ini, sobat-sobat. Dan kembali kepada ya mereka yang mengatakan bahwa amalan bid'ah ini adalah bid'ah hasanah, satu hal ya, dan ini pertanyaan saya yang sampai hari ini, detik ini belum dijawab, dan mungkin mereka tidak bisa menjawabnya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan tahlilan ketika ada orang yang meninggal? Nah, ini pertanyaannya. Dan faktanya memang mereka tidak melakukan. Nah, jadi 1001 macam dalil, 1001 macam dalih, alasan, argumentasi, semuanya menjadi mentah, menjadi gugur oleh fakta di lapangan. Karena Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan amalan bid'ah ini yang berhubungan dengan kematian. Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini, silahkan. Saya tunggu jawabannya. Nah, sobat-sobat, ini saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.